Kebun binatang atau Taman Marga Satwa merupakan tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan. Dipertunjukkan kepada publik sebagai tempat rekreasi, tempat pendidikan, tempat riset, dan juga tempat konservasi hewan yang terancam punah. Namun, di balik semuanya itu, banyak juga hewan yang mati karena kelaparan dan terkena berbagai penyakit. Jadi, sebenarnya kebun binatang atau Taman Marga Satwa itu apakah sebagai tempat edukasi, rekreasi, konservasi, atau malah jadi tempat penyiksaan hewan? Yuk upgrade pengetahuanmu di Ethno, Adsense Knowledge. Hari libur atau bahkan long weekend merupakan hari yang ditunggu-tunggu berbagai kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat mungkin memilih untuk menghabiskan waktunya untuk bersantai di rumah. Namun, banyak juga yang memilih untuk rekreasi atau berwisata. Salah satu destinasi wisata yang banyak dituju adalah kebun binatang. Contohnya, pada Kebun Binatang Ragunan, yang pada saat hari libur Lebaran 2023 kemarin, pengunjungnya mencapai 125.976 orang. Wah, angka yang sangat fantastis bukan? Tapi, kenapa ya kok kebun binatang menjadi destinasi yang dipilih oleh masyarakat? Tentunya karena kebun binatang yang merupakan tempat untuk memelihara hewan-hewan tertentu yang dianggap menarik. Binatang yang dipelihara di kebun binatang sebagian besar adalah hewan yang hidup di darat, sedangkan satwa air tentunya dipelihara di akuarium. Binatang-binatang tersebut dilepas di kawasan luas dan terbuka yang dibatasi dengan pagar atau parit yang menjadi pemisah jarak antara pengunjung dengan hewan tersebut. Tentunya, tempat atau kandang hewan di kebun binatang sudah sesuai SOP Lembaga Konservasi ya Sobat Adsense. Setiap harinya ada sekitar 100 spesies hewan punah yang disebabkan oleh perilaku manusia, baik dengan menghancurkan lingkungan hewan tersebut atau karena perburuan manusia. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, dapatkah kebun binatang menjaga dan melindungi hewan dari kepunahan atau justru malah menjadi tempat penyiksaan binatang? Coba deh kamu ingat-ingat kasus di Kebun Binatang Surabaya pada tahun 2010 yang jadi masalah nasional. Bayangin aja nih, dalam setahun ada 160 satwa yang tewas di kebun binatang tersebut. Contoh hewan yang tewas adalah si Osama, seekor singa Afrika jantan yang mati karena mengalami gangguan saraf pergerakan. Meskipun saat itu usianya sudah tua, tetapi Menteri Kehutanan saat itu, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa kematian satwa-satwa itu disebabkan karena lingkungan yang kumuh dan kurang sehat. Kalau menurut Bapak Suparwoko sebagai Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur saat itu, karena ketidaktersediaan jodoh yang mengakibatkan hewan stres dan sempitnya lokasi kandang menjadi faktor utama kematian hewan di kebun binatang tersebut. Ditambah hasil investigasi dari 5 dokter yang ditunjuk oleh Dinas Peternakan menyatakan bahwa pola makan hewan tidak teratur karena diberikan oleh pawang yang kurang berkompeten. Eits, tapi ada kabar gembiranya nih. Kalau Kebun Binatang Surabaya sekarang sudah jauh lebih baik kok. Buktinya hasil pembiakan singa di Kebun Binatang Surabaya dengan singa yang dipinjam dari Jatim Park menghasilkan 2 anak singa Afrika yang diberi nama Bima dan Dona. Kedua anak singa tersebut tumbuh sehat dan lincah. Dan yang gak kalah seru, Kebun Binatang Surabaya baru saja berinovasi dengan membuka Surabaya Night Zoo untuk melihat bagaimana kehidupan satwa nokturnal atau hewan malam. Wah, seru juga ya. Gimana, kamu tertarik gak ke sana? Sekarang kita coba lihat kebun binatang di luar negeri. Kira-kira ada kasus seperti Kebun Binatang Surabaya dulu nggak ya? Ternyata ada. Maret 2023 di Kebun Binatang Amerika Serikat, tepatnya di Kebun Binatang Memphis, menjadi sorotan akibat 2 ekor panda raksasa yang dipinjam dari Cina, katanya ditelantarkan. Berbagai aktivis hewan dan organisasi kesejahteraan hewan pun tidak hanya diam. Mereka memprotes 2 panda yang bernama Yaya dan Lily tersebut menderita kekurangan fisik, mental, dan emosional yang mengakibatkan mereka mengalami penderitaan mental, termasuk
kurang makan dan menyakiti diri sendiri. Akhirnya, pada April 2023, kedua panda tersebut dikembalikan ke Cina karena memang perjanjian peminjaman panda tersebut telah berakhir. Kabar sedihnya, panda Lily telah mati akibat serangan jantung pada Februari 2022, sesaat sebelum dikembalikan ke Cina. Menyedihkan sekali ya. Dari dua kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak kasus kematian hewan di dalam kebun binatang yang disebabkan oleh proses pemeliharaan hewan yang berada di bawah standar yang ditetapkan, pola makan yang tidak baik, bahkan lingkungan yang kotor. Hal ini menunjukkan bahwa gagalnya sebagian besar kebun binatang di Indonesia maupun di luar negeri, baik perannya dalam konservasi maupun edukasi bagi masyarakat. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Tentunya karena ketidaksejahteraan hewan di kebun binatang, seperti mengutamakan kuantitas satwa daripada kualitas yang sudah ada. Sebenarnya sah-sah saja kalau banyak hewan, tapi kandang atau tempat hewan tersebut harus sesuai SOP yang berlaku. Nah, di Indonesia sendiri, Kementerian Kehutanan telah melakukan kerjasama dengan PKBSI atau Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia, LIPI, dan berbagai lembaga untuk membuat akreditasi lembaga konservasi dengan tujuan agar pengelola mengerti betul standar kebun binatang yang ideal demi tercapainya kebun binatang sebagai fungsi konservasi dan sarana edukasi. Fungsi konservasi itu apa maksudnya ya? Tentunya kebun binatang adalah lembaga konservasi ex situ dan merupakan benteng terakhir penyelamatan satwa yang hampir punah atau langka atau yang habitatnya rusak. Selain kebun binatang yang menjadi tempat penitipan satwa-satwa langka milik negara, kebun binatang juga harus menjaga kemurnian genetiknya. Dan juga, kebun binatang yang merupakan sarana edukasi harus dapat memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai pentingnya konservasi alam dan lingkungan, serta menanamkan rasa cinta terhadap satwa dan alam sejak dini dengan cara pengenalan hewan dan penyuluhan tentang konservasi sumber daya alam secara berkelanjutan kepada masyarakat luas di seluruh pelosok Indonesia. Eits, ada lagi nih fungsi dari kebun binatang, yaitu sebagai sarana rekreasi atau hiburan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Kebun binatang diharuskan menjadi tempat rekreasi yang sehat dan mendidik bagi berbagai kalangan. Nah, jadi gimana Sobat Desen? Semoga kebun binatang di dunia ini terpenuhi ya fungsi konservasi, edukasi, dan juga hiburan. Serta pastinya wajib banget memenuhi SOP. Jangan lupa follow media sosial SN.id untuk upgrade pengetahuanmu mengenai pembahasan soal, informasi seputar kampus, dan fenomena sehari-hari. Sampai jumpa, salam pintar!